Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Permatasari dengan akhiran NIM 067. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan kinetika laju reaksi. Langsung saja kita masuk materinya. Berbicara tentang laju reaksi, sebenarnya apa sih laju reaksi itu? Nah, jadi laju reaksi ini merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Satuannya itu molar per detik atau second. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Pada reaksi A menjadi B, maka lajunya dapat dinyatakan sebagai, nah di sini berkurangnya konsentrasi A atau min delta A dibagi dengan delta T. Karena satuannya itu adalah molar, berarti di sini satuannya dalam delta A adalah delta A dalam molar dibagi sama waktunya dalam delta T atau per detik. Itu kalau dia adalah reaktan, jadi tandanya adalah min. Tapi kalau dia produk, tandanya itu positif atau bisa juga tidak ada tandanya. Jadi lajunya itu adalah delta konsentrasi B per delta T. Nah, jadi kalau kita buat grafiknya itu bertambahnya produk seperti di garis merah atau berkurangnya reaktan. Nah, itu disebut dengan laju reaksi. Nah, terus yang tadi kan yang tidak ada reaksi koefisiennya, yang A menjadi B. Nah, kalau misalnya dia memiliki koefisien, contohnya itu A kecil, yang ini AA, BB, CC, dan DD. Jadi lajunya itu koefisien yang ini berubah menjadi 1/A. Jadi lajunya itu minus 1/A dikali delta A per delta T. Atau kalau dia ditinjau dari yang B, berarti minus 1/B dikali delta B per delta T. Atau misalnya juga dalam produk C, jadi 1/C dikali delta A per delta T. Dan begitu juga jika produk D, maka 1/D kecil dikali delta konsentrasi D per delta T. Jadi kalau misalnya ada koefisien, dia itu berpengaruh terhadap lajunya juga. Jadi tandanya koefisien. Nah, ada juga hubungan laju reaksi dengan tekanan. Karena telah kita ketahui untuk persamaan gas ideal di mana PV sama dengan nRT, di mana R-nya itu 0,082, T-nya itu adalah dalam satuan Kelvin, terus P-nya itu dalam satuan atmosfer. Volumenya dalam satuan liter, jadi kita bisa cari tuh entah itu molnya, tekanan, volumenya, bahkan suhunya. Atau kalau misalnya V-nya pindah ruas, berarti P sama dengan mol per V dikali RT, di mana sama dengan nRT. Kan kalau misalnya mol per volume itu sama dengan mol per liter. Mol per liter itu kita tahu adalah molaritas, berarti sama dengan mRT, di mana M per V adalah molaritas, sehingga bisa kita tulis juga M sama dengan 1/RT dikali P. Karena dia kan pindah ruas, RT-nya ke bawah, P-nya tetap ke bawah. Nah, awalnya seperti ini. mRT sama dengan P, berarti M itu sama dengan 1/RT dikali P. Jadi sama kan? Nah, ini bisa ditulis seperti ini teman-teman. Lajunya itu adalah delta A. Kalau kita lihat di konsentrasi yang tadi, 1/delta T sama dengan 1/RT dikali delta P per delta T. Nah, di sini ada problem atau soal, dimana soalnya itu tulislah rumus laju reaksi berikut ini ditinjau dari hilangnya reaktan dan munculnya produk. Nah, kita lihat dari yang pertama. Nih, pada bagian A ini dia tidak memiliki koefisien, jadi bisa langsung kita tulis delta konsentrasi min per delta T atau delta konsentrasi OCl min, ini minus ya kalau dia reaktan. Nah, kalau dia reaktan per delta T atau juga berarti delta konsentrasi Cl min per delta T, atau juga
delta konsentrasi O min per delta T. Sekarang bagian B. Karena dia ada koefisiennya, berarti dia minus. Ingat, sepertiga delta konsentrasi dari O2 per delta T, atau kalau misalnya ditinjau dari produknya berarti ini ada 2. Nah, berarti 1/2 delta konsentrasi ozon, O3 itu ozon ya teman-teman, per delta T. Nah, yang terakhir bagian C, kita lihat ini ada koefisiennya, berarti minus 1/4 dikali delta konsentrasi amonia ya. Amonia itu NH3 per delta T sama dengan minus 1/5 delta konsentrasi O2 per delta T, sama dengan 1/4 kalau dari produk. Nah, delta konsentrasi NO per delta T sama dengan 1/6 delta konsentrasi H2O per delta T. Dan seperti itu cara penulisannya teman-teman. Dan cara melihat laju reaksi, baik itu dilihat dari reaktan atau ditinjau dari produknya. Jadi itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi laju reaksi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat.